Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan ilmu sosial yang paling mengakar dalam historiografi di Indonesia adalah pendekatan ilmu politik atau politikologi. Pendekatan ini menghasilkan sejarah yang disebut sejarah politik karena memang lebih mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan politik dan seringkali disebut sebagai sejarah konvensional. Artinya, sejarah selalu berbau politik dan politik. Nah, tentu saja sejarah model seperti ini seringkali dianggap membosankan dan merupakan produk yang sangat awal bagi historiografi di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan pelajaran sejarah dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi itu merupakan sejarah yang selalu berkaitan dengan politik atau dikatakan sebagai sejarah konvensional. Dan tentu saja di situ diceritakan mengenai perang, terjadinya perebutan kekuasaan, saling bunuh antara raja, rakyat dieksploitasi, kemudian pajak dinaikkan, ya, sehingga ada kerja bakti, ada kerja paksa, gitu ya. Kemudian juga ada tanam paksa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah politik kita, adanya tanam paksa dan kerja paksa itu merupakan satu hal yang agak mirip-mirip ya dengan gawe haji. Jadi gawe haji itu bekerja kepada raja. Kemudian gerwiyah haji itu merupakan milik raja. Jadi tanah adalah milik raja, rakyat harus menanam, tapi nanti hasil tanamannya akan dikirimkan kepada raja sebagai pajak atau upeti gitu ya. Nah, jadi nanti juga muncul perpajakan, muncul birokrasi. Jadi sejarah birokrasi, sejarah perpajakan ini terkait dengan prinsip-prinsip politik ya pada masa lampau. Nah, prinsip politik pada masa lampau itu sifatnya adalah yang pertama adalah religio magis, bahwa raja itu adalah merupakan wakil Tuhan atau dewa di dunia ini. Di satu sisi kemudian raja juga dianggap sebagai penjaga kosmos. Ya, jadi ada prinsip kosmogonis. Jadi prinsip kosmogonis itu terdapat makrokosmos dan mikrokosmos. Artinya seorang raja harus menjaga kosmos agar dia bisa memegang kekuasaan dengan baik dalam waktu yang lama, tidak akan terjadi chaos atau kekacauan pada kehidupan masyarakat yang tampaknya ini merupakan prinsip-prinsip yang tradisional. Jadi meskipun ini prinsip tradisional, tapi tampaknya kalau kita perhatikan pada masa sekarang prinsip-prinsip politik itu tetap berlaku. Ya, jadi misalnya orang juga berpikir bahwa seorang pemimpin itu adalah wakil Tuhan di bumi. Kalau zaman Buddha, hidup Buddha, ini wakil dewa di dunia. Nah, kemudian kalau kosmogonis kelihatannya kuno sekali, tetapi juga pada masa sekarang kosmogonis bahwa seorang pemimpin itu harus menjaga kosmos, menjaga keserasian antara dirinya sebagai pemimpin kemudian dengan rakyatnya. Jadi kalau terdapat keserasian maka tidak akan terjadi chaos, tidak akan terjadi kekacauan. Jadi seorang pemimpin harus menjaga keserasian kosmos. Ini adalah suatu konsep yang lama tetapi saya kira masih
relevan dalam kehidupan perpolitikan pada masa sekarang. Nah, di dalam politik memang ada, ya seringkali orang selalu apa-apa merupakan alasan politik. Jadi ada perkawinan, dianggap perkawinan politik. Kemudian ada perdagangan politik. Terus ada hubungan interaksi yang sosial juga dianggap itu hubungan politik. Jadi apa-apa berbau politik, sehingga di sini politik itu merupakan suatu pendekatan yang menjadi keharusan atau satu-satunya. Nah, inilah yang menjadikan ilmu sejarah itu menjadi membosankan, bahwa seolah-olah ilmu politik atau politikologi ini sangat monopoli ya pendekatan sejarah. Padahal sebenarnya semua peristiwa dalam sejarah itu tidak selalu berbau politik, tapi ada unsur-unsur lain dalam kehidupan manusia, yaitu dengan pendekatan-pendekatan lain. Seperti tadi, ada faktor psikologi sosial, ada faktor geografi atau geografi sosial, ada faktor ekonomi. Jadi memang dalam sejarah pendekatan politik ini adalah yang paling bertahan lama. Kemudian ditambah lagi dengan pendekatan ekonomi. Jadi pendekatan politik dan ekonomi ini adalah merupakan sejarah konvensional yang sangat menonjol dalam kehidupan berhistoriografi di Indonesia. Dan tampaknya dengan berhubungannya ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu lain, maka pendekatan politikologi ini tidak menjadi satu-satunya yang dipakai oleh sejarawan untuk melakukan katakanlah penjelasan sejarah. Jadi penjelasan sejarah bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain secara umum gitu ya. Jadi nanti akan muncul ya. Jadi ini diharapkan karena nanti bekerjasama dengan pendekatan-pendekatan yang lain, maka pendekatan ilmu politik atau politikologi tidak lagi menghasilkan karya sejarah yang disebut sebagai sejarah konvensional, tetapi merupakan sejarah politik gaya baru. Artinya politik tidak lagi menjadi hal yang bersifat monopoli, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain yang juga berkaitan dengan persoalan politik. Nah, sehingga sejarah menjadi tidak terlalu sempit ya, tapi sebenarnya sejarah memang suatu hal yang sangat luas, sehingga sejarawan akan mempunyai pendekatan-pendekatan lain yang memang harus dihubungkan dengan pendekatan politik atau politikologi. Nah, akhirnya kita harus menyatakan bahwa pendekatan politikologi atau ilmu politik gaya lama ini memang harus diakhiri dalam penulisan sejarah Indonesia, dan di sini harus dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan lain, baik itu pendekatan ilmu-ilmu sosial maupun pendekatan ilmu-ilmu budaya. Nah, jadi sejarah akan tampak lebih berwarna-warni, tampak asri ya, tampak lebih berisi gitu ya, sehingga sejarah tidak kelihatan kering, kerempeng, kurus gitu ya, tetapi menjadi sejarah yang berisi, karena tentu saja dengan berbagai pendekatan maka ilmu sejarah akan bisa berkembang lebih maju daripada sebelumnya. Nah, inilah bahwa pendekatan ilmu politik dan atau politikologi ini memang ya mungkin bisa saja merupakan pendekatan yang paling sentral gitu ya dalam penelitian sejarah, tetapi sejarawan memang seharusnya mulai bergerak untuk mengubah dirinya
sedikit demi sedikit. Nah, sehingga nanti akan bisa menghasilkan tadi sejarah politik gaya baru sebagai salah satu produk dari penelitian sejarah yang dilihat dari sisi tematis. Jadi sejarah tematis itu menjadi kaya raya karena ilmu sejarah ini berinteraksi dengan ilmu-ilmu lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.